Mari kita buka 1 Korintus 13 ayat 13. Satu Korintus 13 ayat 13. Saudara mungkin sudah sering baca firman ini berkali-kali tentang iman, pengharapan dan kasih. Tapi secara prakteknya susah saudara, nggak terlalu bisa dan sulit sekali. Bahkan saya yang bicara pun kadang saya bilang Tuhan iman saya kadang habis. Pengharapan saya putus asa dan kadang kasih terhadap Yesus mulai kendor. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saudara katakan sama-sama iman, pengharapan dan kasih. Saudara kalau saudara mungkin rajin ke gereja, saudara intim sama Tuhan. Saudara melayani di tempat ini rajin sekali, luar biasa udah ikut Tuhan. Tapi kalau saudara takut, kalau saudara cemas, kalau saudara khawatir. Yang pertama hilanglah iman kita. Speaker di depan boleh dibesarkan di mimbar speakernya. Saudara katakan kalau saya takut, kalau saya cemas, kalau saya khawatir, maka yang pertama hilanglah iman saudara. Saudara boleh punya kuasa di dalam nama Yesus atas penyakit. Saudara boleh punya kuasa dalam nama Yesus untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi kalau saudara takut, cemas dan khawatir, yang pertama hilanglah iman saudara. Saudara suatu ketika anak saya yang pertama jam 2 pagi, waktu itu dia umurnya 6 bulan saudara. Tiba-tiba nafasnya sesak saudara, badannya demam, menggigil, badannya udah mulai biru. Jam 2 pagi tiba-tiba saya ketakutan, saya cemas, saya khawatir, dan saya panik luar biasa. Dalam pikiran saya akan berkata, gini, jangan-jangan anak saya kehabisan napas. Jangan-jangan anak saya meninggal hari ini. Jam 2 pagi saudara saya cepat-cepat bawa dia ke rumah sakit. Di dalam pikiran saya selalu berkata gini, bawa ke UGD, bawa ke UGD, bawa ke UGD. Jam 2 pagi saudara nggak ada mobil saudara. Tapi saya ngebut sekebut-kebutnya, sekencang-kencangnya. Dalam pikiran saya berkata gini, kalau saya bawa rumah sakit, di rumah sakit itu terlalu lama administrasinya segala macam. Lalu dalam pikiran saya pikir gini, saya masukkan dulu ke apotek, saya beli obat penurun panas supaya demamnya turun. Sampai di apotek saudara saya ambil obat penurun panas, lalu saya sendokkan obat itu ke anak saya. Tiba-tiba Tuhan berkata gini, kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu cemas? Sampai-sampai kamu gak percaya lagi, sampai-sampai kamu imanmu hilang begitu saja. Lihat saudara, gara-gara kita takut masa depan kita, gara-gara kita cemas akan keluarga kita, gara-gara kita khawatir sama kehidupan kita. Yang pertama firman Tuhan hari ini berkata, hilanglah iman kita. Saudara, kita boleh takut saudara. Teman saya ini ada takut sama ayam saudara. Mau bentuk ayam yang kecil, ayam yang besar, sampai ayam jantan, dia takut luar biasa. Suatu ketika saya jemput dia di hotel, jemput dia di bandara saudara, menuju ke satu hotel. Baru buka pintu kamar saudara, apa yang terjadi sama teman saya ini? Teman saya jerit-jerit, histeris, ketakutan, teriak-teriak, lompat-lompat. Dan dia ambil bantal di hotel, lalu dia lempar sebuah patung. Saudara tahu patung apa? Patung ayam. Lihat saudara, dia takut luar biasa. Padahal dia doyan banget sama ayam goreng. Tapi dia takut saudara. Dan dia berkata patungnya buang aja, lempar keluar. Saya bilang ini hotel punya, ntar kena denda. Akhirnya saudara satu malaman saudara dia tidur, itu patung ayam ditutupin pakai anduk saudara, ditutupin. Saking takutnya saudara. Berapa banyak dari kita ada yang takut ketinggian, ada yang takut sama serangga, kecoa, tikus, ada yang takut sama laut, sama air. Boleh saudara kita takut, tapi jangan sampai ketakutan kita melebihi dari kapasitas kehidupan kita. Saudara boleh takut sama masa depan, saudara boleh takut kekurangan uang, tapi dengar baik-baik, jangan sampai keuangan saudara, kehilangan keuangan saudara menguasai pikiran saudara. Sampai-sampai saudara berkata, saya takut luar biasa. Saudara, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Suatu ketika saudara ada travel, pergi ke rombongan, pergi ke luar negeri, nggak tahu kenapa di tengah jalan di beberapa hari perjalanan, mereka kehabisan makan semua, mereka kelaparan semua.
Sehingga tour leadernya mau nggak mau cari makanan saudara. Tidak ditemukan, semua udah pada kelaparan, nggak ditemukan. Akhirnya cuma diketemukan satu lemari tua saudara. Waktu dibuka isinya biskuit semua saudara. Wah semua senang ada makanan. Tapi sebelum mereka makan, orang tersebut tour leader berkata gini, jangan makan. Itu biskuitnya debuan semua, jangan-jangan udah rusak. Jangan-jangan sudah expired. Yuk kita coba dulu sama siapa? Di situ ada anjing saudara, anjing peliharaan yang dibawa sama rombongan. Jadi biskuitnya dikasih makan anjing, 1 jam itu anjing sehat. 2 jam anjingnya nggak apa-apa, 3 jam anjingnya nggak mati, 4 jam, 5 jam tidak terjadi apa-apa. Semuanya senang luar biasa, semuanya makan biskuit sampai kenyang. Keesokan harinya saudara, pagi-pagi benar satu rombongan serentak berteriak ketakutan histeris. Karena apa? Anjingnya yang tadi malam makan biskuit mulutnya berbusa dan anjingnya mati. Semuanya ketakutan luar biasa. Lalu mereka berkata, jangan-jangan nanti saya mati kayak anjing itu. Jangan-jangan mulut saya berbusa. Jangan-jangan hidup saya kayak anjing itu. Mati. Semuanya pada berdoa. Semuanya berdoa menurut agama masing-masing. Supaya apa? Sebentar lagi mungkin pada mati saudara. Ada satu hamba Tuhan di sana mulai berdoa dengan tenang. Menguasai diri, menguasai pikiran. Lalu bisa berdoa. Tiba-tiba Tuhan berkata sama pendeta ini. Dia bilang begini, Tuhan bilang begini. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Karena apa? Anjing itu mati bukan karena makan biskuit. Anjing itu mati tadi malam keluar pergi ke jalan raya ditabrak truk, mulutnya berbusa dan mati. Saudara, berapa banyak dari kita hidup dengan asumsi kita. Ini deh tadi amin enggak amin gitu ya. Saya kayak seolah-olah ngomong di depan ini nih, tembok nih. Saudara respon dong pagi-pagi. Mentang-mentang lebaran gak ada pembantu, tetap respon di hadapan Tuhan, amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Saudara, saya khotbah udah 15 menit kayak diem gitu ya. Kayak orang desa datang ke kota, saya kayak ngomong di depan tembok saudara tadi. Senyum gitu loh. Amin saudara, dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Tuh pipi ayo digoyangin, senyum ketawa gitu loh saudara. Sampai mana tadi? Sampai mana? Apa? Udah anjing udah tabrak, udah lewat. Tadi apa? 1 Petrus 4 ayat 7. Kenapa saudara hidup saudara gak ada mujizat? Kenapa saudara setiap kali berdoa tidak ada sesuatu yang terjadi? Dampaknya pun tidak terjadi. Saudara, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Banyak dari kita berdoa dalam keadaan panik. Banyak dari kita berdoa dalam keadaan cemas, khawatir dan takut. Sehingga kuasa Tuhan tidak bekerja penuh dalam hidup kita. Saudara, kita boleh takut sama keadaan, tapi jangan sampai ketakutan. Kita boleh katakan, kita boleh berkata, saya tidak takut, tidak khawatir. Karena Yesus memelihara kita, benar. Tapi apakah kita punya iman yang tidak menakutkan diri kita? Banyak dari orang Kristen, saudara dan saya, kita berdoa lama, berdoa berjam-jam, sampai berdoa sampai capek, tapi gak ada kuasa sama sekali, betul gak? Ada namanya P9, udah doa mati-matian, doa puasa bertahun-tahun sampai sakit malu. Doa puasa sampai sakit mah. Bukan doa puasa sampai menghasilkan mujizat. Doa sampai lama tapi hasilnya P9. Tahu gak P9? Pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. 1 tahun ini berapa banyak mujizat yang saudara terima dari Tuhan? Kalau saudara gak terima mujizat Tuhan, saya cuma mau bilang gini. Tuhan Yesus gak berkuasa lagi dalam hidup saudara. Dan kita datang ke gereja hanya rutinitas, kewajiban sebagai orang Kristen datang ke gereja, datang jam 7:30, pulang 7:30, kehidupan kita tidak mengalami perubahan. Karena apa? Yang pertama, karena kita terlalu takut, karena kita terlalu cemas, karena kita terlalu khawatir. Yang kedua, katakan sama-sama dengan saya. Kalau saya takut, kalau saya khawatir, kalau saya cemas, yang kedua, hilanglah pengharapan kita. Betul ya? Saya boleh minta Pak Denis maju ke sini. Saya mau nanya sama Pak Denis ya. Nih Pak Denis maju ke depan, maju ke sana lihat nih. Saya mau nanya Pak Denis, boleh pegangin ini gak nih? 10 menit aja. Bisa gak 10 menit? Kuat dong ya. 20 menit kuat gak?
Sampai saya selesai khotbah cuman pegangin ini, kuat gak? Kuat dong. Sama mic aja lebih berat mic loh. Setengah jam ya. Nah kalau saya ngomong gini, bisa gak pegangin itu 24 jam sampai besok setengah 8 lagi sampai setengah 8 pagi. Begini aja nih pegang, kuat gak? Kalau ada hadiahnya kuat. Ini matre juga nih, wakil nih. Saya bilang ini gak ada hadiah, cuma suruh pegangin. Gak ada hadiah, kuat gak? Nyerah lah ya. Masa kuat? Gitu ya, enggak pegang berdiri gini, nyerah lo kita lo ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Denis. Saudara, ternyata penyakit kita tuh gak seberat apa yang kita pikirkan. Pekerjaan kita, masalah terbesar kita sebenarnya gak berat. Cuma terlalu lama kita pikul. Penyakit kita gak berat tapi terlalu lama kita pikul. Masalah kita gak terlalu besar tapi terlalu lama. Aqua ini gak terlalu berat tapi terlalu lama. Hilanglah pengharapan kita. Betul ya saudara? Hilanglah pengharapan kita. Saudara, suatu ketika ada wanita pertama di dunia pengen menyeberang, pengen mencetak rekor dunia, menyeberang Samudra Hindia. Lautan yang hitam, segitiga bermuda, banyak hiunya, banyak gelombang, banyak badai, banyak ombak. Dan tidak ada orang yang mau menyeberang, cuma wanita ini tahun 1950, namanya Florence Nightingale. Lalu para wartawan mulai berkumpul. Lalu mereka mengadakan press conference dan ditanya, Florence, kenapa kamu berani untuk menyeberang lautan yang begitu mengerikan? Dia berkata, saya berani karena saya mampu. Lalu mulai dihitung 1, 2, 3 mulai berenang. Florence mulai berenang di laut hitam yang banyak hiu. 1 jam dia berenang, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Belum nyampe. 6 jam, 7 jam, 8 jam, belum nyampe. Dia mulai mikir, kok gak nyampe-nyampe. Berenang udah 8 jam gak nyampe-nyampe. Dia mulai mikir, 9 jam dia mulai cemas, dia mulai khawatir, mulai takut, mulai hilang pengharapan. Hitungan ke 10 jam dia berkata sama pelatihnya, berhenti, menyerah, gak ada harapan lagi. Lalu Florence diangkat sama pelatihnya mulai bertanya, kenapa kamu menyerah? Kamu takut sama hiunya? Enggak takut. Kamu takut sama laut hitamnya? Tidak takut. Kamu takut sama badai ombak samudranya? Tidak takut. Apa yang membuat kamu menyerah, Florence? Kata pelatih. Florence berkata, dari tadi berenang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai 10 jam. Saya nggak lihat garis pantai. Saya nggak lihat ada satu titik pengharapan. Saya jadi takut, saya jadi khawatir, saya jadi cemas. Dan hilang pengharapan saya. Florence nggak takut sama hiunya. Florence masih sanggup berenang begitu jauh. Tapi dia putus pengharapan karena tidak ada pengharapan. Pelatihnya panggil dia, pelatihnya latih lagi. Bukan cara berenangnya, tapi melatih cara mentalnya, pikirannya. Nanti kalau kamu berenang lagi, dengar baik-baik. Tetaplah pikirin ada satu pengharapan. Ada satu titik garis pantai. Ada satu titik kemenangan. Kamu juaranya. Jangan takut, jangan khawatir. Berharaplah, berharaplah. 3 bulan kemudian Florence kembali menyebur di lautan yang gelap, pekat, hitam, banyak hiu. 1 jam dia berenang, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam, 12 jam. Tidak ada garis pantai. 13, 14 mulai takut, mulai cemas. Tapi Florence mikir, ingat apa yang dikatakan pelatihnya. Kalau kamu mulai khawatir, kalau kamu mulai takut, kalau kamu mulai cemas, pikirkan ada satu pengharapan. Pikirkan ada satu garis pantai. Pikirkan ada jalannya. Pikirkan kamu juaranya. Dia terus berharap. Dia terus optimis. 14 jam, 15 jam, belum nyampe. 16 jam dia tetap berharap. Dia gak jadi takut. Dia gak jadi khawatir. Dia gak jadi cemas. Dalam hitungan ke-17 jam dia melihat garis pantai dan dia jadi juaranya. Bapak Ibu, kita boleh capek berdoa. Bapak Ibu boleh kita capek dengan kehidupan kita. Bapak Ibu boleh kita capek dan jenuh dan stres akan penyakit kita yang tidak pernah berhenti. Kehidupan kita yang tidak pernah naik malah menjadi turun dan turun dan turun. Perekonomian goncang terpuruk tidak pernah berhenti. Tapi dengar baik-baik, ada satu pengharapan, Yesus namanya, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas sama semua badai hidup kita, sama semua ombak yang besar. Takut, jangan takut, tetap berharap.
Masih ada satu titik pengharapan dalam hidup kita yang membuat kita apa? Mempunyai semangat. Kalau saudara hilang pengharapan, hilanglah kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara hilang pengharapan, hilanglah kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bilang berkata tidak ada pengharapan lagi, maka hilanglah segala mujizat janji Allah dalam hidup kita. Suatu ketika saya ngajarin anak SMP saudara, di daerah Pemulung saudara. Lalu saya buat pertanyaan seperti ini. Siapa yang gak suka matematika? Banyak yang angkat tangan. Kenapa sih gak suka? Susah banget. Gurunya gak bisa ngajar. Itu matematik pelajaran yang paling dibenci sama saya bla bla bla. Gak suka deh. Kalau nilai matematika, kalau ujian selalu nilainya 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 4, 5, 6. Pokoknya benci kalau gak ada tuh kalau perlu gak ada matematik dalam sekolahan. Lihat saudara ya. Benci dan sebel sama matematika. Lalu saya bikin pertanyaan, saya bilang gini, andai kata besok ujian matematika nilainya kalau dapat 8, saya beliin tiket ke Singapura mau gak? Mau? Mau dong Kak. Bisa gak dapat nilai 8? Bisa dong. Yakin nih bisa dapat nilai 8? Bisa. Caranya bagaimana? Saya belajar malam ini. Besok supaya dapat 8 supaya bisa pergi ke Singapura. Kok bisa suka sama matematik? Kok bisa dapat nilai 8? Katanya tadi nilainya cuma 4. Benci sama matematik. Kok bisa? Kan ada harapan. Kayak tadi tuh. Kan ada harapan kalau ada hadiahnya. Ternyata saudara masalah kita itu gak besar kalau semuanya ada harapan. Betul ya? Kalau ada cowok ya saudara. Saya banyak terima konseling anak muda yang putus pacaran. Capek kok. Pacaran 3 kali putus. Pacaran 20 kali putus. Capek kok. Kemarin ada yang putus. Pacaran bertahun-tahun putus begitu aja. Capek lah, udahlah gak mau pacaran lagi deh. Kalau saudara tiba-tiba hari ini punya uang 1 miliar saudara. Bukan punya uang 1 miliar. Ada satu orang namanya Walter Hunt. 1849. Abad 18. Ini orang di PHK, stres dan depresi total luar biasa. Dalam kesetresannya itu dia meninggalkan hutang $15. Saudara pada abad 18, $15 itu sama dengan nilai uang hari ini 150 juta. Dia di PHK, depresi, punya hutang 150 juta, udah itu gak punya pengharapan. Dalam kebingungan, kesetresan, dia masuk gudang. Dia ambil, orang stres aneh-aneh deh kadang ya. Dia ambil kawat, dia pelintir itu kawat. Dia belokin ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dia belokin. Dalam 3 jam kesetresan dia, kawat yang dipelintir dia jadi mahakarya yang luar biasa. Walter Hunt dalam 3 jam keterpurukannya, depresi berat, punya hutang $15. Dalam waktu 3 jam, masalah yang dia terima menjadikan sebuah mahakarya. Apa yang terjadi saudara? Dalam waktu 3 jam itu kawat dipelintir-pelintir jadi peniti. Waduh, dia kaget. Wah, ini penemuan terbesar. Sejak saat itu masalah dia tertutupi karena dia temukan sebuah peniti dan dia buat pabrik peniti. Sampai hari ini kita butuh peniti. Andai kata saudara di PHK meninggalkan hutang 150 juta. Lalu saya bilang gini, saudara telepon Pak Yupo sebagai pendeta. Pak, tolong saya dong Pak. Stres, depresi nih, biar Tuhan tolong saya. Dan itu Pak Yupo kasih contoh gini. Kamu masuk gudang deh, diam aja 3 jam di sana. Nah, apa yang terjadi saudara kalau kita lagi stres, depresi, punya hutang 150 juta, lalu dimasukkan di dalam sebuah gudang, 3 jam kita di gudang. Apa yang terjadi? Saya percaya detuk gudang makin berantakan, makin kacau, keluar-keluar rada-rada. 3 jam doang. Tapi Walter Hunt punya pengharapan. Masalah boleh datang, badai boleh datang, tapi dia pengharapan punya saudara. Apa yang terjadi? Orang yang punya masalah itu menghasilkan karya di dalam seorang yang punya pengharapan. Saudara, Yesus gak pernah takut ketika ada masalah. Yesus gak pernah takut ketika ada orang yang meninggal. Yesus gak pernah takut ketika ada orang yang kekurangan makanan. Yesus gak pernah takut ada 5.000 orang, puluhan ribu yang mengikuti dia tanpa makanan. Dia berkata, ini bukan masalah, ini pengharapan, ini bukan musibah, ini mujizat Tuhan. Ini bukan jalan buntu, ini pelanginya Tuhan. Lihat saudara.
Saudara, Yesus itu berkuasa atas hidup saudara, atas hidup kita. Sekarang ini saudara, nama Yesus itu lebih berkuasa. Kita gampang mengimani Yesus. Mengimaninya gini saudara. Saya mengimani punya mobil baru, nama Yesus berkuasa atas mobil baru. Saya mengimani tas merek Louis Vuitton yang harganya puluhan juta. Mengimani dalam nama Yesus. Saya mengimani mobil baru di dalam nama Yesus. Saya mau bilang saudara, nama Yesus terlalu mudah untuk diimani, hanya sebuah mobil, rumah dan properti. Kuasa Yesus lebih berkuasa dibanding harga apapun, dari bentuk mobil, rumah apapun. Tapi kita saudara mengklaim kuasa Yesus hanya seputar barang yang bermerek, mobil yang bagus, rumah yang lebih bagus, rumah yang lebih besar. Saudara, nama Yesus berkuasa atas kehidupan kita, atas kematian kita. Yesus meresponi semua masalahnya dengan satu titik pengharapan, bahwa di dalam nama Yesus selalu ada harapan. Amin saudara. Saya mau tantang saudara semua. Biarlah masuk tahun demi tahun, setidaknya saudara melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Karena apa? Saudara memiliki pengharapan yang lebih di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin, boleh tepuk tangan buat Tuhan. Suatu ketika saudara, saya baca katalog tentang seputar dunia Toyota. Dari pertama kali dicipta mobil Toyota Kijang saudara, yang kotak, bener-bener kotak. Kotak, bener kotak, udah itu depannya modelnya maju, tahun 70 ya. Sampai hari ini ada namanya Toyota Grand New Innova yang modelnya elegan, bentuknya cantik, dalamnya lux, interiornya bagus. 1970 sampai sekarang. Berarti 41 tahun ya. Ya. Saudara sadar gak sih saudara? Tiap pagi, siang, sore, dan malam, saudara dikelilingi sama mobilnya Jepang, Toyota atau Honda aja dua tuh. Saya nggak bilang merek lain. Saudara keluar, ada Toyota. Saudara mau ke restoran, ada Toyota. Saudara mau ke gereja, ada Toyota. Saudara mau kemana-mana, selalu ada Toyota. Saya mau bilang saudara, pencipta Toyota namanya Shinichiro Honda. Dia nggak kenal Yesus. Hidupnya gagal luar biasa. Suatu ketika ada majalah bertanya sama dia, sama Bapak Shinichiro Honda. Pak Shinichiro, mau nanya nih, berapa persen sih kesuksesan Bapak menciptakan mobil Honda? Dia bilang gini, Shinichiro berkata dengan ketawa, kamu pikir saya sukses begitu banyak kesuksesan dalam hidup saya? Saya cuma sukses 1% dari 99% kegagalan. Dia gagal 99% saudara. 1%-nya sukses menemukan Honda. Tapi orang ini punya pengharapan yang luar biasa dibanding kita yang punya Yesus yang luar biasa. Teman-teman kita, kerabat keluarga kita, saudara kita nggak punya Yesus. Tapi pengharapannya lebih besar dibanding kita yang punya Yesus. Betul gak? Kita sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit tinggalkan Tuhan, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit berhenti pelayanan, sedikit-sedikit gak mau ke gereja. Gara-gara kita cuma berapa persen, 0,0%. Kita tidak dijawab doa kita, hilanglah pengharapan kita. Saudara, biar pagi ini saudara, Yesus segalanya buat hidup kita. Dia sumber satu-satunya pengharapan hidup kita. Mungkin orang tua sudah enggak memberi pengharapan, keluarga enggak memberi pengharapan, siapapun tidak memberi pengharapan. Tapi saya mau bilang, Yesus jaminan mutu saudara, udahlah. Dialah yang punya pengharapan dalam hidup kita. Saudara, ada jemaat di Pluit saudara. Mungkin saudara pernah terima BlackBerry, pesan di BlackBerry, ada anak kecil umur 3 bulan, sekarang udah 6 bulan saudara. Dari lahir sampai umur 3 bulan, ini bayi loh saudara. Hidupnya masuk di ICU karena apa? Ususnya nggak bisa dimasukin di perut. Ususnya keluar saudara. Jadi kalau ini bayinya, sebesar ini bayinya saudara. Selama 3 bulan bayinya di ICU, di tempat tidur, masuk taruh. Ususnya di luar, ini ususnya saudara. Ini bayi loh saudara. Ususnya di sini, bayinya di sini. Dari lahir sampai hari ini belum pulang saudara. Badannya ya udah segini aja, nggak besar, nggak kecil, ya segini aja. Lahir sebesar itu sampai hari ini sebesar itu.
Waktu kita kunjungi dokter operasi, ususnya mau dimasukin saudara. Waktu mau dimasukin, dijahit, infeksi keluar lagi, ususnya dipindahin lagi. 2 kali gagal, 2 kali operasi. Habisin biaya, udah ruko, mobil, semua harta udah dihabisin ratusan juta. Orang tua putus asa, dokter juga putus asa. Dari dibawa ke Singapura sampai putus asa dan berkata, ya udahlah tinggal tunggu waktu, anak umur udah berapa bulan saudara. Orang tua nangis, semua orang yang kunjungin nangis. Termasuk istri saya nggak berani kunjungin saudara. Karena apa? Saya nggak kuat lihat seperti itu. Ibunya selalu foto, kasih istri saya lihat. Saya bilang udah deh jangan lihat gitu deh. Aduh saudara, anak 3 bulan saudara ususnya di luar saudara bukan di dalam. Jadi kalau makan ya diinfus melalui diinfus, ususnya diinfus, keluarin kotoran dari usus lagi dikeluarin lagi. Waduh ngeri saudara. Lalu istri saya tanya sama ini ibu, Bu, masih punya pengharapan enggak? Masih punya iman enggak? Takut apa enggak? Cemas apa enggak? Dokter udah berkata enggak ada obatnya. Ini ibu hebat tuh saudara. Ibunya berkata gini, sampai kapanpun Yesus masih tetap kasih mujizat. Yesus masih tetap kasih pengharapan. Dia doa tetap dia berharap. Saudara, dari usus yang di luar mulai masuk pelan-pelan. Dari infeksi yang besar mulai kecil, lalu masuk dijahit dan sekarang sudah pulih, sudah kering total. Karena apa? Karena ada satu ibu yang berkata di dalam Yesus masih ada mujizat. Amin saudara. Biar pagi ini berkatalah dalam penyakit saudara. Berkatalah dalam ekonomi saudara. Berkatalah dalam keluarga saudara. Berkatalah dalam segala badai. Mujizat masih ada. Ketika saudara gak takut. Ketika saudara gak khawatir. Ketika saudara gak cemas. Iman, pengharapan masih terjadi atas hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara, orang dunia yang gak percaya Yesus pengen multiplikasi, pengen promosi. Perbedaannya gini saudara, mereka punya pengharapan yang jauh lebih besar. Hitler gak butuh kasih, Hitler gak punya Yesus, tapi Hitler menguasai dunia. Apalagi kita saudara dan saya yang punya Yesus, punya Roh Kudus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Seharusnya hidup kita punya kemenangan demi kemenangan hari demi hari. Yang ketiga apa saudara? Tentang kasih. Saudara kalau ngomong kasih banyak ya. Saya boleh cariin sedotan nih, susah banget dari tadi nih. Saya berharap dari tadi udah ngomong mau 1 jam. Pengeja gitu ya gak kasih sedotan gitu ya. Moga-moga pengeja sadar. Teman saya kemarin, ini ngomong kasih ya saudara ya. Di misi Kota Peduli Indonesia saudara khususnya. Terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah membantu Kota Peduli Indonesia. Kita tiap bulan kasih makan 500 orang, thank you. Kasih makan gratis 500 orang, bikin pengobatan gratis untuk 500 orang. Kita bikin bimbingan belajar untuk anak-anak nelayan saudara. Ada sekitar 90 orang. Di Muara Angke apa Muara Baru 90 anak miskin kita didik mereka. Kita masuk ke daerah-daerah dan Kota Peduli Indonesia saudara bulan ini akan membuka sebuah komunitas. Namanya komunitas LGBT. Saudara browsing LGBT itu apa sih? Singkatannya lesbi, gay, bisex, transgender atau waria. Saudara teman saya masuk ke jaringan mereka dan berkata, yang sudah bertobat mereka berkata terima kasih Pastor Paulus sudah jadi mentor kami. Banyak gereja membuang saya yang sudah bertobat, kami teman-teman sudah bertobat. Banyak gereja yang menolak kami, mereka berkata kami sampah, kami udah serius, pendeta menolak kami. Dan saudara banyak orang yang terlibat hari-hari ini dalam kegiatan ini, termasuk pendeta. Saya mau bilang saudara, termasuk gembala sidang, termasuk pengerja gereja. Gak kelihatan, gak ada yang tahu saudara. Termasuk orang-orang yang melayani Tuhan,
orang-orang yang dipakai Tuhan di mimbar, di TV, di rekaman masih terlibat saudara. Saudara, lesbi, gay, bisex, transgender, pencipta pendiri pertamanya adalah anak seorang pendeta yang kecewa sama bapaknya, kekurangan kasih, tidak punya kasih, tertolak, dilempar begitu saja. Saudara, kalau saudara punya keluarga yang seperti ini, mari hubungi kami, hubungi saya terutama. Kami akan menerima, menyambut mereka. Mereka cuma butuh jadi sahabat, mereka butuh didengarkan, mereka butuh kasih. Kasih loh saudara. Bukan aja lesbi, gay, bisek, bukan saudara. Yang perampok, preman, pelacur, germo, gigolo, narkoba, ketemu kami. Biar kami bisa melayani dengan serius buat mereka. Nah, salah satunya saudara, pendiri ini berkata gini, saya punya keluarga pendeta, papa saya pendeta, tapi papa saya sibuk sama orang lain, mengasihi, menyayangi jemaatnya dibanding keluarganya sendiri. Akhirnya anak ini gak pernah diajak bicara, gak pernah digendong dari kecil dan tertolak dan tertolak dan tertolak. LGBT saudara di Indonesia udah mau 30% populasinya. Tahun demi tahun mereka maksa pemerintah untuk melegalkan. Dan LGBT saudara orang yang terikat tentang seks ini saudara, anak SD udah masuk kena. Ini udah kayak virus saudara, udah kena. Anak SMP, bahkan mereka menikah dan punya anak, tapi mereka terikat homo, lesbi, bisek, ACDC, ada yang waria, pagi jantan banget, berotot, berkumis, malam pakai rok, waduh lemes banget kayak Tweety saudara badannya. Gak ada yang tahu saudara. Karena apa? Kekurangan kasih. Saudara kalau ngomong kasih saudara, kemarin ini teman saya kirimin foto tahun 2003. Saudara gini-gini tahun 2003 saya pernah jadi cover boy saudara. Jadi dikirimin, saya bilang ini saya saudara. 8 tahun yang lalu saya pernah masuk majalah Get Fresh saudara jadi covernya. Dikirimin, lalu saya bilang gini, kok muka saya gak berubah ya? 8 tahun lalu sampai sekarang muka saya gak berubah. Nah saudara saya nih pelayanan khotbah dari tahun 2000 saudara, udah 11 tahun. Setiap kali khotbah di luar kota khususnya selalu dihina, selalu dilecehkan, selalu diremehkan. Karena apa yang ngundang gak percaya, pendetanya muda banget gitu ya. Ini anak kampus dari mana, lulusan teologi dari mana, baru lulus udah diundang khotbah. Jangan-jangan khotbahnya gak bagus, khotbahnya gak jelas, khotbahnya gak ngerti. Dan jangan-jangan ya udah rugi deh, udah beliin tiket, hotel, akomodasi, khotbahnya ya anak muda gini. Jadi saya sering dilecehin saudara. Khotbah orang banyak gak percaya, pendeta-pendeta gereja-gereja gak percaya. Saya aja gak percaya saya bisa khotbah saudara. Jadi saya juga bingung gitu ya. Suatu ketika ada pernah saudara di satu kota gitu ya. Karena mereka lihat saya muda banget. Saudara tahu dijemput pakai apa saudara? Dijemput pakai pick up terbuka kayak truk pasir saudara. Saya bilang sama bapak, Pak saya duduk mana Pak? Ya duduk aja di mana terserah, mau di belakang di depan. Lu kira gue pasir? Bata kali lu kira di depan belakang. Jadi saudara saya sering mengalami hal seperti itu sampai bilang gini, Tuhan saya gak mau melayani lagi deh. Saya gak mau melayani khotbah lagi. Kenapa orang gak percaya saya? Sampai tertolak. Sampai saya benci sama gereja saudara. Gara-gara cuman seperti itu. Diremehkan, dilecehkan, tidak dianggap. Suatu ketika berapa tahun yang lalu saudara saya istilahnya dikhianati lah sama pengurus gereja, sama pengerja gereja, sama teman-teman terdekat, dikhianati, dilecehkan, sampai saya sakit luar biasa. Tapi firman Tuhan berkata gini, yang ketiga, iman boleh besar, pengharapan boleh tinggi. Tapi kalau saudara gak punya kasih terhadap musuhmu bahkan, aku tidak akan berkenan sama engkau. Banyak orang sekarang kecewa sama gereja. Banyak orang saudara kecewa sama pendeta setempat. Banyak orang kecewa sama keluarganya. Banyak orang kecewa, diremehkan, terpaksa, dilecehkan, sampai sakit, sampai dendam dan berkata sampai mati gua gak bisa ngampuni. Tapi firman Tuhan yang ketiga, siapa yang gak bisa mengasihi, firman Tuhan dibilang gini saudara, dia seperti pembunuh. Siapa yang tidak bisa mengasihi suaminya, istrinya, anaknya, keluarga besarnya, dia seperti pembunuh.
Dan firman Tuhan itu terus tertaruh dalam hidup saya. Ayo ampuni orang-orang yang menyakiti kamu. Ayo ampuni, ampuni, ampuni. Saya bilang sama Tuhan gini saudara, Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus datang kedua kali, dia naik lagi, datang lagi ketiga kali. Saya nggak bisa ngampuni orang-orang yang melecehkan saya. Saking sakit saudara. Saking terluka, saking dendam. Waktu berjalan saudara dengar baik-baik. Orang yang dendam, orang yang kecewa, orang yang sakit hati, dengar baik-baik. Tidak ada berkat Tuhan. Apalagi mujizat Tuhan. Orang yang tertinggal di dalam kedendaman, dia doa seperti apapun, dia punya iman sebesar apapun, dia punya pengharapan sebesar apapun, doanya cuma mentok di atas langit, balik lagi, mentok lagi di atas langit. Tidak ada kuasa yang berdampak dalam hidupnya. Jadi hidup saya putar-putar bertahun-tahun dalam kekecewaan, khotbahnya juga kecewa, khotbahnya sakit hati. Sampai suatu saat Tuhan berkata gini, ayo ampuni orang itu. Teman kamu tuh, sahabat kamu tuh. Saya bilang gak bisa. Ya sudah, waktu terus berjalan saudara. Sampai satu titik saya menyerah dan berkata, Tuhan saya ampuni orang itu. Saudara, kalau Tuhan bilang begini, ayo ampuni, ampuni dengan segenap hati loh. Bukan sekedar mulut. Mengampuni dengan segenap hati, ketulusan. Saya bilang saya ampuni orang itu. Udah ampuni, Tuhan bilang begini lagi, ayo kamu berkati orang itu. Saya bilang, ampunin udah dong, jangan pakai berkat-berkat segala dong. Tuhan bilang, ayo ampuni dan berkati orang itu. Saudara, sampai satu titik saya berkata dengan kelepasan, ketulusan, saya berkata saya ampuni orang itu, saya berkati orang itu. Dan masa lalu saya, masa kekelaman saya, dendam, sakit hati saya terlepas begitu saja. Saudara mau tahu apa yang terjadi ketika seseorang hatinya dibuka, hatinya bisa mengasihi, hatinya lepas dari dendam. Dengar baik-baik, yang pertama mujizat selalu datang dalam hidup dia. Yang kedua, penyertaan sempurna datang atas hidup dia. Yang ketiga, kuasa Tuhan. Saudara berjalan dalam kuasa Tuhan. Saudara akan melakukan, memerintah apapun. Dan kuasa Tuhan itu akan berjalan atas hidup saudara. Saudara gak heran, makanya Tuhan itu semakin hari semakin dikasihi, semakin dicintai. Karena apa saudara? Hidupnya penuh dengan kasihnya Allah Bapa. Bagaimana hidup saudara? Saudara boleh rajin ke gereja. Saudara mungkin boleh melayani Tuhan di sini. Saudara boleh melayani di mimbar, dimanapun di tempat ini. Seolah-olah saudara dipakai Tuhan, seolah-olah lo saudara. Tapi hukum yang ketiga, kalau saudara masih membenci, tidak bisa mengampuni, sia-sialah iman dan pengharapan saudara. Saya punya teman saudara yang sampai hari ini ditinggalin suaminya, punya anak tua, benci luar biasa. Di BlackBerry profilnya cuma begini, benci, sebel. Saudara, masa lalu saudara tidak pernah menentukan masa depan saudara. Masalah saudara seperti sampah yang semakin hari semakin bertumpuk, semakin hari semakin bertumpuk, semakin hari semakin bertumpuk. Dan sampah itu tidak ada gunanya dalam kehidupan saudara. Kalau saudara melihat penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, ayo bergerak ke depan. Ampuni orang itu, berkati orang itu, lepaskan kekecewaan itu. Jangan hidup sebagai orang Kristen bertahun-tahun, tapi hidupnya dalam kekelaman, dalam keterpurukan, dalam keterikatan, tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai penutup saudara, saya minta pemusik untuk maju ke depan. Saudara tahu ikan arwana saudara, harganya tuh mahal sekali, bahkan ratusan juta. Tapi kalau ikan arwana saudara yang mahal luar biasa, yang siripnya bagus, warnanya emas menonjol luar biasa, harganya ratusan juta. Tapi ikan arwana saudara yang matanya rusak, sakit, ikan itu harganya jatuh dan tidak ada harganya. Tapi seorang peternak yang bagus saudara, peternak yang smart, yang pintar, dia ambil ikan arwana yang rusak matanya, dia masukkan ke dalam gentong yang dalamnya mungkin 1 meter, 2 meter. Ditutup atasnya dengan balok, di tengahnya dikasih lampu. Supaya apa? Ikan itu supaya matanya melihat ke atas, lihat cahaya, matanya makin sembuh, matanya makin sembuh.
Ikan itu kalau lihat ke kiri dia mentok saudara di dalam kegelapan, ke kanan dia mentok.